ceramah takziah dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Al Ustadz Hamdan yang berasal dari Kabupaten Sleman. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan, dan di penghujung ceramah nanti kami mohon kiranya ditutup dengan doa. Kepada Al Ustadz kami persilakan. Sini be, kinaan enggak? Oh. Nandar begitu nah. Sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kullu nafsin sa'iqatul maut wa nabluukum bisari wal khari fitnah wa lana turja'un. Tabalaidan Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru similasatil ya'nil maut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang sama-sama dihormati Bapak Kepala Desa, Ketua BPD, staf pengurus dan anggotanya Desa Kampai. Yang saya hormati saudaraku pengurus masjid, imam, khotib, bila dan hari masjid setempat, para bapak, para ibu, tokoh agama, tokoh adat, cerdik dan pandai, tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga dan keluarga besar ahli musibah. Dalam suasana duka yang sangat dalam ini, selaku hamba yang doib, saat tentunya kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi ma fis sama wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi serta isinya. Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah malam ini kita pada bertemu bersilaturahim dalam mengharapkan mardotillah, mengharapkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita sama-sama menyatakan duka yang sangat dalam atas meninggalnya salah satu keluarga kita yang sangat kita cintai, yakni almarhum Nando bin Hadib, yang alhamdulillah fardu kifayahnya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Malam ini Bapak Ibu sekalian, muslim dengan muslim lainnya senantiasa saling doa mendoakan. Untuk itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh dosa-dosa almarhum ketika di dunia, baik yang besar, yang kecil, lepas sengaja ataupun yang tidak, yang sembunyi ataupun yang nyata, kiranya dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh amaliyah almarhum kiranya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu sekalian, jamaah tasya dan tasliyah rahimakumullah. Juga kita mengharapkan kepada keluarga besar yang ditinggalkan almarhum, uang istri tadi ya, uang anak, itu belum ada ujung loh. Karena aku ngobrol dengan wanita tadi yang tua, pai betulan bulan Februari pai di kata ya. Kita mengharapkan kepada keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan almarhum, kiranya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar, ikhlas, melepaskan almarhum, ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam kehidupan sehari-hari hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
syukur ini hal yang fundamental Bapak Ibu sekalian yang perlu kita lakukan dalam setiap hari kita. Contoh, alhamdulillah Pak Haji Pakistan, aku lama itu ketemu. Tadi nelfon, aku tanya dengan Pak Mukhlis, ini Pak Haji Pakistan, kata alhamdulillah. Karena lama itu ketemu, dapat. Nah sekitar 5 tahun. Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah sehingga dia kembali sehat. Alhamdulillah. Asyatu minal ghina. Sehat itu lebih pade jadi harta benda. Rupanya Bapak Ibu sekalian, stok pajero kita banyak, fortun banyak, misalkan sawah, limbah, sawit, banyak pulau, anjing, tidak berseri. Kalau tidak dapat, tidak tahu kita belanja. Jadi sehat ini adalah hal yang utama harus kita syukuri. Ya. Maka dalam seharian kita Bapak Ibu sekalian, karena kebanyakan penyakit ini datang karena faktor jadi makanan. Jadi boleh kita mulai kembalikan kepada yang alami. Ibu-ibu banyaklah makan tahu kampas, tahu kangkung, lili, berkuah, tahu telur. Jadilah itu alami kan itu. Kacang panjang, itu ada kimianya buat sehat. Jadi mudah-mudahan dari makanan-makanan itu kita sehat. Ya. Bapak sekalian yang saya hormati yang Subhanahu wa taala, ada ceritakan Bapak Ibu, ada seorang yang serba ado. Dia ini bidapan. Nanya dengan Ustaz, aku ni larabu bidapan ini. Bidapan ini hidup macam kemiah. Masih hidup pada situ. Bagaimana aku supaya aku macam kemiah? Ya murah aja. Harta diri itu sebagiannya sedekahkan kepada orang yang berhak menerimanya, yatim piatu, miskin dan lain sebagainya. Benar-benar tinggi sehat. Rupanya Bapak Ibu sekalian, dengan kita banyak bersedekah kepada orang lain, itu akan menyembuhkan hidapan yang kita alami. Kalau ibu-ibu misalnya sakit asam urat, saraf ini saraf itu, banyak kalau menjual. Mudah-mudahan. Termasuk menjual aku bisa bertemu. Buah kan boleh itu sedekah. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, rupanya dituruti oleh Bapak itu tadi. Dan disedekahkanlah sebagian hartanya, dia sehat atas izin Allah. Lah sebulan 2 bulan dia sehat, ini adalah pajak kemiah. Melapor lagi ke Ustaz, tapi dengan dia pajak kemiah tadi, mubur nak maju nak kemiah. Duduk dikit, aduh saya tekan. Duduk dikit, tidak kemiah. Yang masih dapat dulu situ. Di pada nak kemiah. Orang nanti itu mungkin kurang. Datang lagi dari Ustaz. Aku dah alhamdulillah. Aku lah pajak kini kemiah. Tapi gerak kau dia boleh mubur nak baju dah kemiah. Jadi ada ubat tu dia boleh kan? Ya ada dia. Sebagai harta ni gitu, sedekahkan lagi. Ya, habis dia keluar cuma dalam mam. Yang mudah sihat dia kan. Dan Bapak Ibu sekalian, disedekahkan lagi. Untuk bendoi. Alhamdulillah atas izin jadi Allah juga, akhirnya dia kembali sehat seperti semula. Jadi alhamdulillah ya Pak Haji kita dia sehat. Mudah-mudahan dia selalu sehat ya, lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian yang mataja dan tasliah rahimakumullah, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan. Satu kali kita baca selawat, Allah akan menunjukkan kebaikan 10. Satu kali. Pernah Bapak Ibu sekalian, ada 4 malaikat yang bersumpah kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad, apabila umatmu, kata malaikat Jibril, setiap harinya baca selawat 10 kali setiap hari,
maka aku menjamin untuk menuntun dia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ini cuma 10 ini. Apalagi lebih ya. Aku menjamin, kata malaikat Jibril, untuk menuntun dia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang kedua, malaikat Mikail. Hai Muhammad, aku bersaksi apabila umatmu membaca salawat 10 kali sehari, maka di yaumil akhir kalau aku akan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupkan ngangkit kepala aku sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa jemu itu. Luar biasa. Ini lebih hebat lagi malaikat itu. Belum tak bangkit palanya Bapak Ibu sekalian sebelum Allah mengampuni daripada dosa orang yang senantiasa merutinitas dan baca sholawat. Malaikat Israfil juga bersaksi kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, apabila umatmu sehari 10 kali baca sholawat, maka kalau di akhir akan aku tunjukkan minuman jadi telagomu ya Rasul. Jadi bukan lewat telago kita. Telago kita ini pada pembuangan di belakangmu kan. Telaga itu berupa kolam. Ya. Yang apabila kita minum air itu, maka haus, lengit, lapar, lengit, ya. Atas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersaksi lagi malaikat yang keempat, malaikat Israel namanya. Ya Muhammad, apabila umatmu membaca selawat 10 kali sehari, maka aku Israel akan mencabut nyawanya kelak seperti aku mencabut orang-orang yang syahid, orang-orang yang syuhada, para anbiya dengan lemah lembut, sopan dan santun. Luar biasa. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Perbanyaklah kita selalu membaca sholawat. Ibu-ibu dan kisah terbaju. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baju bersih dapat pahala daripada kita baju berjijiah. Sambil kita nyada sawit. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kata pertama, bismillahirrahmanirrahim. Umpan 10 setatan. Kalau 50 batang, 50 sholawat. Mudah. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, kita nak ke Bengkulu atau Bengkulu nak ke Kampai. Batas sentuh, batas mutul. Boleh kita baca selawat di tangan kita. Ya, alhamdulillah saya 2 hari yang udip ke Bengkulu. Saya hitung itu sampai masuk ke kota, alhamdulillah 1000 selawat. Balik ke sini lagi sampai ke Tais 1000. Murah. Ya mana resepnya sana. Ya jari kita ini Bapak Ibu sekalian, ini kan ada bukunya 3. 3 kali 5, 15. Kalau 6 kali ini 90-an. Ditambah 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100. Ingat kas, 100. Ulang lagi sampai kotak motor. Jangan tadi gitu. 6 kali ini tambah 10, 200. Bisa. Kalau ini Bapak Ibu sekalian, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang senantiasa mengamalkan selawat maka akan ditenangkan hatinya, akan jauh jadi bala kecelakaan mara bahaya. Kadang-kadang mohon maaf mungkin banyak kecelakaan itu karena pikirannya kosong. Misalnya dia kerja tukang, sehari ini cuma dapat minyak selitir. Pagi mulai remadan, pagi je belajar minyak lagi nak kerja. Mulai pikirannya banyak kan? Ini kadang-kadang kosong. Inilah kalau terjadi. Bapak Ibu sekalian yang madrasah dan tasliyah rahimakumullah, almarhum umur 53 ya. Masih sangat muda sekali.
masih Tugobatan dalam bahasa kita. Dan sebelumnya mengalami bidapan lebih kurang setahun. Ini merupakan rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu didapat oleh Allah, maka rianglah kita, bergembiralah kita sebagai hamba Allah. Yang ngaku riang gembira didapat. Kadang palak sakit, lemudip, perut buruk, udip tu asam urat, seterus macam-macam. Hidapan yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita. Tujuan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian, anjurkan hidapan itu ya untuk menghapus, menggugurkan daripada dosa-dosa orang itu. Seperti gugurnya daun jadi tangkai. Tapi ada syaratnya, waktu kita diuji hidapan itu sabar dan takut. Sabar kita menerima. Jadi sabar ini definisinya menahan. Apa yang ditahan, mulut tidak berkata yang tidak baik. Ya Allah, udah pala tuat lagi, udah pala tuat lah mulai pala ni. Betul aja sabar. Mulut dijaga. Tangan tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Ya, ketiga itu pula bahkan hati dan pikiran menahan. Ini sabar. Yang kedua takut. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan dia kita takut apabila ada dua syarat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita Bapak Ibu sekalian, maka dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah. Ya, seperti gugurnya daun jadi tangkai. Ya, bisa saja almarhum ini Nando ya, bin Nahadim ini dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak membatak dosa takwa. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang kedua kepada almarhum ini, dia meninggal hari Jumat sekitar jam 10 tadi. Ya, dan dimakamkan hari ini. Apa keistimewaan hari Jumat dibanding hari lain? Hari itu sama, tapi ada fadilah dan manfaat-manfaat ya secara syarat tersendiri di setiap hari itu. Hari Jumat ini kita ketahui Nabi Adam diciptakan hari Jumat, dinaikkan ke bumi jadi surga karena memakan buah yang dilarang, buah mulia hari Jumat. Di hari Jumat juga mempunyai suatu saat. Apabila saat itu kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang tulus dan ikhlas, maka doa kita akan dijawab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabilo itu udim asar sebelum maghrib. Nah, ibu berdoalah. Udim sembahyang asar, Jumat kan ya Allah. Lepas kelari Allah buat sawit. Selamat sekali Allah bapak anak ini. Jadi ya Allah anak-anakku menjadi anak yang soleh dan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, hari Jumat itu akan terjadinya kiamat. Tahu? Nah, ini belum. Ya tadi mati. Oh, yang keluar kita ya. Tapi akan terjadi kiamat itu hari Jumat. Tahu. Mudah-mudahan sebelum kiamat kita lah selesaikan kembali dahulu. Tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan di hari Jumat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada almarhum ini meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka akan terhindar jadi fitnah kubur. Tidak ada lagi yang mengatakan kelebihan dan kekurangan almarhum. Ini kemuliaan almarhum ini meninggal di hari Jumat. Tapi jangan diminta kalau itu entahlah mati ke Jumat minggu muka bisa dengan pulau. Nah, karena kita ini keperluan Bapak Ibu sekalian, bila di mana ya walikuli umatin aja dan saja aja dohum lastaghfirun nasata wala taqdimun. Kalau sampai masuk kontrak kita berdua seorang hamba ya
Di mana dia akan meninggal kita ni keluar. Tahu. Entah meninggal dan udah jodos, dah meninggal dan di sawah, dah meninggal dan mungkin batas setum. Aduh, bila di Kota Agung sampai Sulawesi Timur, batas setum. Udah tu dipinggirkan setum, diparkirkan, mati. Lalu murahnya kan. Kebetulan aku yang mati ke saat itu. Ya. Termasuk alhamdulillah apa ini 2 hari yang mudim aku juga mandikan ada jemput dasar lagi di rumah sakit Tais. Kalau di rumah sakit minta tolong kita takut. Laku. Ini ya suci kalau ini manusia nih, cuma lain lagi. Ya. Jadi tak mandikan. Bapak Ibu sekalian jamaah taziah dan tasbiyah rahimahullah ini kemudian almarhum ya meninggal di hari Jumat ini ya. Mudah-mudahan dia mendapat tempat yang layak, tempat yang baik ya. Bisa saja dia husnul khotimah. Mati yang menyenangkan, mati yang mengembirakan, mati di dalam dan surga tempatnya. Bapak Ibu sekalian jamaah taziah dan tasbiyah rahimakumullah, sesungguhnya kematian ini Bapak Ibu sekalian hal yang pasti ya, yang harus bisa terima merupakan pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki alam barzakh, alam penantian. Jadi kita berada di dunia saat ini baru 3 rute yang kita jalani, ada 13 rute. Yang pertama jadi alam asal, alam asali, kedua alam rahim, ya, ketiga alam dunia. Ini bagi kita. Oh dia malam dunia, kalau ke alam barzakh, alam kubur. Panjang lagi perjalanannya Bapak Ibu sekalian sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di alam kubur kita sukses, seluruh pertanyaan kita mudah menjawab, amalnya kita banyak, maka untuk berikutnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan tol. Tapi jangan bermimpi kita Bapak Ibu ketika ditanya di alam kubur banyak yang kita tidak dapat jawab kan. Nah ini sulit pula untuk berikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir termasuk yang hadir ya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Karena cuma mati itu ya sesungguhnya dia itu bermimpi Bapak Ibu. Bermimpi karun. Waktu dia dimandikan ya dia tahu dia. Ya lalu Nabiha, dia tahu. Begitu sampai ke disolatkan, langsung dimakamkan. Ketika dimakamkan, roh tadi baru dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke jasad. Setelah roh dikembalikan jasad, sampai dia sadar bahwa dia betul-betul yang mati yang ngapo. Aduh tada kilo kanan nih gitu ya kan, ngapo kain. Oh dia. Disitulah dia histeris menjerit, mantau dulu mau je pak dalam kubur itu. Tapi inilah kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ni dendam. Ya. Kalau roh seorang itu baik Bapak Ibu sekalian, waktu dicabut, maka Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada malaikat untuk batak ke atas. Di tempat yang tinggi, namanya tempat yang iliin, bagus. Tapi orang yang jauh jadi Allah Subhanahu wa taala tempat sijin ya, paling bawah. Tapi apabila orang itu berhutang, hutangnya belum dibayar dan dia tidak ada niat untuk membayar hutang itu sampai dia meninggal, maka rohnya tergantung antara langit dan bumi sebelum hutang itu inilah yang disampaikan oleh ahli musibah tadi, kalau ada hutang piutang ya kepada almarhum. Karena Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya hutang itu seluruh kita keluarkan bahwa ada hutang situ, ada hutang sini ya. Tapi yang perlu kita ketahui, ada niat apa tidak seseorang itu. Tapi kalau misalnya kita berhutang
kita berniat akan membayar hutang itu apapun banyaknya, lalu dia meninggal, maka ini bagian aku, kata Rasul. Aku yang akan melunasinya, membayarnya. Sebaliknya, apabila yang orang berhutang, dia ada niat untuk membayarnya, kemudian dia meninggal, maka pembayarannya dia melahir keluar, jadi pahala-pahalanya. Kalau di situ itu disiapkan emas dan perak. Jadi kalau hutangnya banyak, itu adalah pembayarannya di ibadahnya. Ya, kurang ya. Bapak sekalian jamaah tajiyah dan tasbih rahimahumullah. Ketika roh dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jasad tadi, sampai datanglah seorang malaikat. Sebelum datang malaikat Munkar dan Nakir, Bapak Ibu. Namanya malaikat Ruman. Ada Ruman. Tidak ada. Malaikat Ruman ini ditanya oleh Subhanahu wa taala, utus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyai tentang amal baik dan buruk seorang manusia sebelum datang Munkar dan Nakir. Catat, kata malaikat Ruman, ya lemah nu kena catat itu usah dong. Kertas di dodo, pena di dodo, tinta di dodo. Kertas cabai ken kapan-kapan. Penau, ya tunjuk kabahu, kata malaikat Ruman. Tintau, ID kabar. Kertas lado, tinta lado, ini pena lado. Catat. Pertama Bapak Ibu sekalian disuruh untuk mencatat yang baik-baik. Pernah ikuti takziah, sebanyak Jumat tidak pernah tinggal, galak sedekah, tolongi jemaah. Murah galau, cepat. Nah selesai yang baik-baik, ini yang buru-buru. Teringat galau jadi mulai balik sampai dia meninggal. Maluan. Si mayat itu untuk mengatakan keburukan. Catat kata malaikat Ruman. Dipaksa Bapak, akhirnya dicatatlah galau. Jadi mulai balik sampai dia meninggal. Setelah itu sampai digulunglah kain tadi dan dikalungkan ke liaunya. Baru sampailah malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Buka. Siapa tahu Tuhan kabar, ya kan? Siapa Nabi kabar, punya kitab kabar, dibunuh kiblat kabar. Kalau sukses jawaban ini, ya, maka sukses. Bahkan Bapak Ibu sekalian, malaikat Munkar dan Nakir itu ketika kita benar menjawab itu, sekali lagi sanu. Aku udah dengar ulang sekali lagi, coba kamu jawab lagi. Setelah ditanya lagi, benar lagi jawabannya, sampai dia yakin. Lalu kemudian Nakir, dan tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Tidurlah, lampu dipasik keting sebuah dan lampu dipasik kepala. Datanglah sholat, datanglah zakat, datanglah Al-Quran dan amal-amalnya nanti di dia sampai hari kiamat. Berhembuslah angin jadi surga, masuk ke kuburnya. Inilah yang namanya nikmat kubur. Ya. Kemudian dia bangun dari tidurnya, hari kiamat. Tidur. Ini Bapak Ibu sekalian, namanya mendapat nikmat kubur karena apa? Karena di dunia ini banyak amal-amal dia yang dilakukan. Ya. Bapak Ibu sekalian, jamaah tajiyah dan tasbih rahimakumullah. Dan si mayat bisa terganggu Bapak Ibu sekalian apabila anak-anak yang ditinggalkan seperti almarhum ini 3 orang melakukan hal kemungkaran. Ya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, wa ya tausauna bima yablamu huma bil ahya. Mayat itu akan terganggu apabila dia mendapat berita ya bahwa anak-anaknya ditinggalkan melakukan kemungkaran. Terganggu dia. Ya apa kemungkaran itu? Ya banyak.
Seharusnya sembahyang, tidak sembahyang. Tahu. Soalnya berbuat baik, tidak berbuat baik itu akan terganggu mayat itu, Bapak Ibu sekalian, orang tua kita yang telah meninggal, baik ibu seorang bapak yang telah mendahului. Ya, apabila anak cucunya yang ditinggalkan, ya, melakukan hal kemungkaran, terganggu dia. Tahu kalau kita didongina, ya, kalau yang mati itu hanya jasad saja, roh hidup. Tapi apabila yang ditinggal kita melakukan sholat misalnya kan, terus maka akan tenang. Karena apa-apa ini sekalian, 3 hari baik kita meninggalkan sholat 3 hari baik. Jangan misalnya lebih 3 hari baik, maka faktanya berbeda yang kita alami. Hari pertama orang yang meninggalkan sholat 3 hari baik, ya, hari pertama dia biasa-biasa saja, hidup terus seperti biasa. Hari kedua akan terasa hampa bagi dia, sumpah dalam bahasa kita kan, mulai tidak tenang. Hari yang kedua, hari ketiga energinya mulai tertarik. Yang seharusnya yang ringan itu mudah diatasi, perasaannya yang ringan menjadi berat. Yang ringan menjadi berat, ya. Ini 3 hari itu, apabila meninggalkan sholat 3 hari baik, itu faktanya yang keanehan akan terjadi pada diri kita. Tapi ini dia misalnya dia melapor, kepusingan aku nih misalnya kan, ya ini sembahyang kan, alangkah mada aku nih pegasi yang lemah segala macam, ya. Tapi kita tidak keluar. Tapi yakinlah itu yang dialami. Karena sholat itu bukan hanya kewajiban, tapi obat penenang hati dan jiwa. Bapak sekalian, jamaah tasya dan tasliyah rahimakumullah, artinya apa? Semoga bisa ditinggalkan, terutama anaknya, ya. Yang pertama Wanda tadi, kemudian yang kedua di Kalimantan, yang ketiga di sini masih kuliah, ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, senantiasa membaca Al-Quran dan niatkan pembacaan itu kepada almarhum Bapak Kernadofir Nahadim sampai insya Allah Bapak Ibu sekalian, ya. Nama amal dunia dua nama lebih menawa, sesuatu tergantung dari niat dan orang itu akan mendapatkan sekedar apa yang diniatkan. Sebelum melaksanakan itu, udah maghrib, sembahyang, baca sain yang tua, yang dua itu pulau maka itu akan sampai Bapak Ibu sekalian, ya, kepada almarhum, ya. Karena apa? Apabila meninggal seseorang baik ini maupun lana, hanya 2 kata Rasul yang harus dilakukan oleh orang yang ditinggalkan. Yang pertama sedekah baca Al-Quran, yang kedua adalah memberi makan dan minum. Niatkan, ya, makan dan minum itu untuk almarhum, pahalanya, sedekahnya. Baca Al-Quran seperti baca Yasin misalnya kan, diniatkan untuk almarhum atau almarhumah. Ini harus dilakukan, ya. Karena Bapak Ibu sekalian pernah diceritakan seorang yang buta, ya. Dia ini ketika dia meninggal setelah ditimbun dengan tanah, jadi tukang nimbun tadi dan jamaah yang hadir di pemakaman itu umumnya nanti bau makam itu jadi mulai dalam sampai keluar luar biasa wanginya. Lalu setelah balik, para masyarakat tadi nanya membini, Aisyah, kami tidak bertanya, dia amal laki diri itu, kami waktu nimbun tadi ngubur ke ala ke fungsi itu, kata kan, dia kata video ni 20 biasa baik dia tu, kalau dia meninggal dia tak siap, dia mau dibimbang dia datang, itu terus ketemu sama. Ya bukan, kalau itu lagi dia tu. Tapi kebiasaannya kata bininya ni, dia ni kan mohon maaf, minta Bapak Ibu sekalian tidak melihat.
Ya, kalau butuh itu mina. Setiap malam antara tidur dia mengambil Al-Quran. Setiap lembar demi lembar dibaca dan berkata dia, ya Allah, aku ni butuh ya Allah, aku ni baca baca ya Allah, jangan kau menyalahkan aku ya Allah. Andai kata aku hina ya Allah, maka aku akan baca Al-Quran terus. Saksinya Al-Quran ini ya Allah. Terus diraba, dibuka lagi selama diraba, seolah-olah dia membaca apa itu sekarang. Lembar kedua terus itu yang dilakukan sebelum dia tidur. Dan ketika dia meninggal, ya umumnya artinya Bapak Ibu sekalian, itu hanya meraba dapat kenikmatan kubur. Apalagi baca, cuma lakukan, ini dibiasakan itu. HP kini lah rata-rata Android, ada galau situ. Ya. Orang yang terbata-bata baca Al-Quran, dia belajar pahalanya 2 dibandingkan orang yang fasih. Orang yang terbata-bata 2, pahalanya ngapa mau kedua? Karena dia ingin belajar, walaupun salah. Sebaliknya orang yang fasih, bincang, baca itu murah, ya, tapi setahun sekali, sebulan sekali. Ini yang membedakan pahala. Namun dengan titian air ke batu bawah, walaupun keras batu itu lama-lama suka. Ibaratnya seperti itu. Kalau disiram sedrom misalnya, 3 drum, 5 drum sekaligus, jadi itu akan berpengaruh. Contohnya artinya Allah Subhanahu Wa Taala telah menginginkan kepada kita amalan itu yang secara rutinitas, dikit, tidak apa tapi terus. Begitulah ibadah yang kita lakukan. Ini harus dilakukan oleh keluarga yang dimakan almarhum, ya, untuk senantiasa bermanja baca Al-Quran. Dan alhamdulillah sampai oleh penulis tadi bahwa dia sebabul atau melaksanakan kegiatan yang sama, ya, siap malam kedua dan berikutnya. Ini menunjukkan bahwa keluarga yang ditinggalkan adalah anak-anak yang soleh, ya, keluarga yang soleh dan soleha. Ya. Yang kedua yang dilakukan senantiasa untuk bersedekah. Itu siapa? Untuk almarhum, ya. Jadi sedekah ini ada tanci 50.000, misalnya ada yang tua dijukan ke siapa atas nama almarhum, baik itu buah-buahan segala macam, ya. Atau sekali-sekali misalnya dalam mau meninggal namanya haul, ya, ngumpul ke di sana tetangga, ya, memberi makan dan minum. Ini sedekah untuk almarhum. Ini juga, ya, sedekah. Ini anak yang soleh dan soleha, ya, cara berbakti kita kepada orang tua, ya. Dan senantiasa yang ketiga untuk berziarah kubur, ya. Ini yang dilakukan. Karena Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya mayat yang kita ziarahi mereka tuh tahu, ya. Mereka keluar, ya. Waya api punna bima salamu alaihim. Mereka tahu yang ziarah dan mereka tahu yang memberi salam. Bahkan mereka menjawab waya duna alaihi salam. Mereka juga menjawab yang kita ucapkan di waktu ziarah tuh Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum ya alal kubur minal muslimin wal muslimat. Itu dijawab oleh mereka. Tapi kalau kita dalam suham, ada yang jawab Assalamualaikum ya alal kubur, waalaikumsalam. Misalnya kan, gina kita kadang itu gina, ini ada jemuk mukut asalku lagi. Tapi sesungguhnya mereka tuh jawab. Sama anak kita Bapak Ibu sekalian, misal kalau di Masambah, pasti lapangan, ya, kita dalam posisi itu, melayang situ, dalam sawah atau kebun, mengucapkan salam. Kemudian membacakan selawat, ya. Apabila kita setiap makan kita mengucapkan salam dan memberi selawat Bapak Ibu sekalian, maka oleh mereka penghuni kubur itu nido asing lagi dengan kita lah kenal. Contoh misalnya kan,
ada tamu di Bengkulu masuk ke rumah yang Pindi ini misalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bapak jadi mana? Tapi bukan tuh sukses kata beliau kan, awak jadi Bengkulu. Silakan masuk Pak. Minum. Pak, seminggu itu ulang lagi datang tadi. Assalamualaikum. Lah kenal itu? Oh, jemaah siang area kata orang Pindi ini. Pas minggu ketiga datang lagi. Begitu juga kita Bapak Ibu sekalian, ketika kita memberi salam kepada di pemakaman, maka kalau dia min akhir kilo mereka tidak asing lagi dengan kita, nah kenal. Ya, karena mereka sesungguhnya menjawab. Ya, salam yang kita ucapkan itu. Bapak Ibu sekalian, jamaah tasya dan tasya rahimakumullah. Mudah-mudahan keluarga besar yang ditinggalkan tetap ya untuk berbuat baik sebagai anak yang soleh ya dan soleha kepada almarhum, tanda sayang dan cinta kita kepada orang tua ya, hanya perbanyaklah amal ibadah, maka akan tenanglah almarhum di alam sana apabila anak cucu anak dino pun lanangnya dia berbuat baik dan tidak meninggalkan sholat ya terus ya, karena kewajiban kita bukan hanya doa saja yang kita lantunkan kepada orang tua, tapi tetap kita menjalin hubungan silaturahim dengan dia untuk berziarah kubur dan berbuat baik, maka insya Allah ya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan tempat yang baik karena doa dari anak yang baik. Bapak Ibu sekalian yang matanya dan tasdirah Allah, mungkin itu saja yang baca sampai ke malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya kepada keluarga ibu orang yang ditinggalkan, umumnya kepada kita sekalian yang sempat hadir pada malam ini. Mari Bapak Ibu sekalian di penghujung ceramah ini kita sama-sama untuk mendoakan almarhum khususnya dan umumnya kepada kita sekalian yang sempat hadir pada saat ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Almarhum Bapak Nado bin Haji Rahmatika ya Rabbal Alamin. Lahumul al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wati wa salatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbi, amin ya Rabbal alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya rabbal alamin. Khususan almarhum Bapak Nado bin Habib bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma fir lahu warhamhu wa afu. Allahumma la tarina ajrahu wa la taqina ba'dahu wa aghfir lana wa lahu. Ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha Allahumma ya Allah, ampuni seluruh dosa almarhum ketika di dunia ya Allah, dan terimalah seluruh amaliyahnya ya Allah, baik amal yang besar yang kecil, baik sengaja ataupun yang tidak, baik sempurna dan yang nyata ya Allah, dan jadikan amaliyah almarhum ketika di dunia ya Allah, baik itu sholatnya ya Allah, puasanya ya Allah, zakatnya ya Allah, sedekahnya ya Allah, dan ibadah-ibadah yang lain ya Allah, agar senantiasa menemani almarhum dalam kubur ya Allah sampai hari kiamat ya Allah. Luaskan kubur almarhum seperti jauh kata memandang ya Allah, dan berilah nikmat kubur jauh dari asap kubur ya Allah, dan jadikan kubur almarhum sebagai taman-taman surga ya Allah, dan berakhirnya yang bakal memohon kepadamu masukkan almarhum ke dalam surga Firdaus ya Allah. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum subul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah kajian